wih, ini adalah cucu cowok pertama di keluarganya Joni. Setiap beberapa minggu sebelum Hari Raya Nyepi, muda-mudi di desa tersebut akan membuat sebuah petasan. Wih semeton kumpul ya, ngerti aja nih di nijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel ini, halo, perkenalkan saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan semeton, semua privasi dari narasumber akan saya samarkan, karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Oke, jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Joni. Joni adalah seorang lelaki yang menikah sangat muda. Dia ini 4 tahun setelah lulus SD langsung menikah dengan seorang wanita yang memang adalah cinta pertamanya dia. Istrinya ini adalah adik sepupunya sendiri, tapi ini tuh dalam artian sepupu jauh semetonnya. Nah, Joni ini berasal dari keluarga yang sangat mapan dan dia ini berasal dari Bali Timur. Joni bilang kepada saya, dia tidak ingin nama desanya saya sebut karena dia merasa tidak enak dan kayak tidak mau nanti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ketika itu Joni memang menikah dengan pacarnya bukan karena hamil atau karena paksaan, tapi memang semeton entah kenapa dari kecil Joni itu merasa kayak benar-benar jatuh cinta kepada istrinya ini sampai akhirnya menikah. Nah, setelah Joni ini menikah kurang lebih selama 5 tahun, Joni dengan istrinya belum juga diberikan keturunan. Dan istrinya ini lebih kecil 2 tahun daripada dia. Joni ini ketika itu punya 3 adik cowok dan dia adalah adik pertama. Ketiga adiknya ini ada yang melanjutkan pendidikan dan juga ada yang membantu perkebunan kedua orang tuanya. Ini tuh kejadian sekitar tahun 99 ke bawah ya. Karena Joni bilang dia tuh juga agak lupa tahun berapa tepatnya semeton. Nah, singkat cerita semeton, setelah 5 tahun menikah ini, Joni kan memang belum punya keturunan. Dia pun mulai dianjurkan oleh kedua orang tuanya untuk berobat ke kota. Dan setelah Joni dan juga istrinya ini berobat, di situ terlihat semeton kalau Joni dan istrinya ini benar-benar sehat. Mereka juga subur dan normal. Tidak ada gangguan apapun, tapi entah kenapa kok Joni dengan istrinya ini merasa kenapa mereka sepertinya sangat sulit punya keturunan. Singkat cerita semeton, waktu itu tiba-tiba pekaknya Joni ini jatuh sakit. Yang tadinya Joni ini tinggal bersama kedua orang tuanya, kakek, nenek, dan juga ketiga adiknya, termasuk Joni dan juga istrinya. Rumah orang tuanya Joni ini sangat besar. Nah, ketika itu istrinya Joni bilang semeton kalau dia ini ingin tinggal terpisah dari keluarganya Joni. Dan karena Joni sangat mencintai istrinya, Joni pun mengiyakan. Joni pelan-pelan bilang kepada orang tuanya ingin pindah rumah. Nah, waktu itu kakeknya ini karena memang sangat sayang kepada Joni, kakek ini memberikan tanah sekitar 30 are untuk Joni dan juga istrinya. Tanah ini sebagai bentuk tanah warisan yang diberikan oleh kakeknya Joni agar Joni ini bisa mandiri dengan istrinya. Singkat cerita semeton, setelah kurang lebih 1 tahun kemudian, ya kakeknya ini sampai membuatkan rumah beserta dengan dapur beserta dengan isi-isinya ini untuk Joni sebagai hadiah pernikahan, walaupun mungkin terkesan sedikit terlambat. Rumah baru yang dibuatkan oleh kakeknya Joni ini letaknya mungkin sekitar 5 kilo dari rumah orang tuanya Joni. Nah, rumah ini tuh terletak di samping jalan raya. Tapi memang semeton, rumah baru yang dibuatkan oleh kakeknya ini kan memang terletak di tengah-tengah tanah yang luasnya itu sekitar 30 are. Kebetulan lokasi tanah tersebut itu kayak benar-benar di bibir jurang, tapi jurangnya ini bukan jurang yang dalam banget kayak jurang-jurang di pedesaan gitu loh semeton. Nah, di bawah jurang itu tuh masih bagian dari tanah warisan kakeknya Joni, dan di bibir jurang itu adalah bagian warisan untuk adik keduanya si Joni. Karena waktu itu kakeknya entah kenapa membagikan beberapa petak tanah yang memang dia miliki untuk ayahnya Joni dan juga untuk Joni juga adik-adiknya. Dan kebetulan memang ayahnya Joni ini saudara cowok sendiri dan punya 8 kakak perempuan. Makanya bisa dibayangkan dong semeton seberapa kaya kakek dan juga neneknya Joni. Nah, singkat cerita semeton, setelah Joni ini tinggal di sana bersama dengan istrinya ya, Joni pun melanjutkan hidupnya dengan seperti biasa. Joni ini akan bekerja di perkebunannya, dan kebetulan juga Joni ini memang diwarisi sebuah perkebunan mangga, kelapa, ental, dan juga jeruk oleh kedua orang tuanya. Karena
di keluarganya Joni ini kan memang Joni saja yang baru menikah dan adik-adiknya ini memang belum ada yang menikah sama sekali. Waktu pun berlalu, semeton Joni tetap beraktivitas seperti biasa dengan istrinya. Ketika itu Joni dengan istrinya ini punya sekitar 15 karyawan atau pekerja yang dia ajak bekerja di perkebunannya. Istrinya akan bangun setiap hari jam 5 pagi, memasak, membersihkan rumah, sembahyang. Kemudian ketika siang hari istrinya ini akan membawakan makan untuk Joni dan juga beberapa buruh tani mereka. Setelah 5 tahun Joni ini pisah rumah dengan kedua orang tuanya. Akhirnya istrinya bilang kalau dia sudah hamil, dan itu adalah sesuatu yang sangat mengembirakan untuk Joni. Ketika itu semeton adik kedua dan juga adik ketiga sudah menikah dan mereka sudah tinggal di rumah masing-masing. Joni benar-benar bersyukur semeton karena gini loh, waktu 5 tahun pertama pernikahannya dia, ketika dia ini tinggal bersama kedua orang tuanya, Joni kan sudah mengeluarkan banyak banget uang untuk pergi ke kota mencari dokter agar bisa cepat punya anak. Dan Joni juga pergi ke tempat orang-orang pintar, tapi memang tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya saat Joni dan juga istrinya ini memutuskan untuk hidup mandiri, mereka itu pasrah semeton. Mereka hanya menyerahkan semuanya kepada yang di atas. Dan ternyata setelah 5 tahun mereka pindah, Tuhan menjawab doa-doa mereka. Selama masa kehamilan istrinya ini, tiba-tiba semetonnya ekonomianya Joni dengan istrinya ini semakin membaik. Dan ternyata setelah anak pertamanya ini lahir, anaknya ini cowok semeton. Wih, ini adalah cucu cowok pertama di keluarganya Joni. Karena adik kedua dan adik ketiga ini kan sudah menikah, tapi mereka belum punya anak cowok. Anak-anak mereka ini perempuan semua. Wih, tentu saja semeton, putra pertamanya si Joni ini menjadi cucu kesayangan. Ketika acara 3 bulanan ya, kakek dan neneknya Joni beserta dengan kedua orang tuanya memberikan hadiah yang sangat banyak untuk putra pertamanya Joni ini. Nah, singkat cerita semeton, waktu pun berlalu. Ketika itu putra pertamanya Joni ini sudah berumur 7 tahun dan dia ini sudah masuk kelas 1 SD. Joni sangat memperlakukan anaknya ini dengan baik. Dia sangat memanjakan putranya ini. Hampir apapun itu yang diminta oleh putranya, Joni selalu memberikan. Dan ketika itu anak keduanya Joni baru berumur 1 tahun dan perempuan. Nah, ketika itu semeton Joni merasa sangat bersyukur. Dia punya istri yang baik, usaha perkebunannya ini sangat sukses. Dia juga sudah punya sepasang anak cowok dan cewek. Dan ketika itu Joni memang ada keinginan ingin menambah anak lagi dengan istrinya, tapi menunggu anak kedua ini saat masuk SD dulu. Nah, ketika itu semetonnya Joni dengan istrinya ini benar-benar berbeda semeton. Kalau Joni ini tipikal ayah yang sangat memanjakan dan selalu memberikan apapun itu yang diinginkan oleh anak-anaknya, tapi tidak dengan istrinya Joni semeton. Istrinya Joni ini tipikal ibu yang sangat tegas. Dia ini selalu mengajarkan kepada anak-anak mereka tidak boleh manja, harus selalu mau mematuhi kata-kata orang tua dan tidak boleh bandel. Tidak jarang semetonnya Joni dengan istrinya ini akan bertengkar hebat hanya karena mereka itu punya pendapat yang berbeda untuk setiap keputusan yang akan mereka ambil dengan cara mendidik putra dan putri mereka. Nah, suatu hari semetonnya seperti biasa, Joni ini semakin putra dan putrinya ini bertumbuh besar, Joni semakin memanjakan putra dan putrinya ini. Karena menurut Joni gini loh, Joni dengan istrinya ini sangat susah sampai bisa punya keturunan. Dan sekarang setelah mereka punya keturunan, kenapa kok istrinya ini malah seperti membuat peraturan-peraturan yang menurut Joni itu kayak kok gini. Karena menurut Joni kenapa sih harus ada peraturan seperti itu, dan itu tuh kayak berlebihan banget gitu loh semeton. Dan karena inilah Joni dengan istrinya makin sering bertengkar hanya karena beda pendapat. Nah, menurut Joni semeton, walaupun dia dengan istrinya ini sangat sering bertengkar hanya karena pola didik dia dengan istrinya ini agak berbeda, tapi Joni merasa rumah tangganya ini masih bisa dibilang baik-baik saja. Karena menurut Joni ya wajar dong kalau ada sepasang suami dan istri bertengkar hanya karena seperti itu. Nah, kemudian semetonnya menurut Joni sekitar tahun 1998 kalau tidak salah ya, Joni ini ingat banget di desanya ini setiap beberapa minggu sebelum Hari Raya Nyepi, muda-mudi di desa tersebut akan membuat sebuah petasan. Petasan ini petasan yang terbuat dari bambu yang ujungnya itu akan diberikan kayak percikan campuran bahan apa gitu, dan ketika itu tuh dihidupkan akan mengeluarkan suara yang boom, yang kayak petasan, tapi ini tuh kayak petasan tradisional semeton. Coba dong di antara kalian pernah nggak sih ada yang membuat petasan tradisional dari bambu ini? Coba komen ya. Nah, waktu itu Joni ingat banget
putra pertamanya meminta kepada Joni dibuatkan petasan seperti ini karena putranya bilang hampir semua teman-temannya sudah bermain petasan tersebut bersama kedua orang tuanya. Joni pun mengiyakan. Joni dengan beberapa karyawannya mencari bambu ke hutan. Bambu ini tuh kayak bambu yang besar banget. Di bagian dalamnya itu akan dibolongi semeton. Kemudian di ujung bambu ini akan diberikan kayak cairan apa gitu. Dan saat itu tuh kayak dihidupkan dengan korek, nanti akan mengeluarkan suara yang boom, yang besar banget seperti ledakan bom gitulah semeton. Coba dong kalian cerita dong, komen dong, pernah nggak sih kalian membuat petasan tradisional seperti ini? Karena menurut Joni dia tuh sudah agak-agak lupa dengan apa sih namanya, dengan bahannya, dengan namanya juga dia tuh udah kayak lupa gitu. Nah sebenarnya semeton, ketika Joni ini membuatkan petasan ini untuk putra pertamanya, istrinya Joni sudah bilang, nanti kalau kamu ingin memberikan petasan tradisional ini untuk putra kita, tolong awasi dia baik-baik. Saya tidak mau nanti ada sesuatu yang terjadi dengan putra saya. Joni pun mengiyakan. Joni bilang dia pasti akan membuatkan petasan tradisional ini seaman mungkin. Nah waktu pun berlalu semeton, 2 hari kemudian petasan ini pun selesai. Joni dengan putranya ini bermain petasan tradisional tersebut di belakang rumah mereka. Nah waktu itu semetonnya Joni dengan beberapa teman-temannya di masing-masing bibir jurang yang ada di beberapa titik desa bermain petasan tradisional ini, saling sahut menyahut, bam bum bam bum bam bum. Pokoknya itu tuh seru banget semeton. Nah waktu itu menurut si Joni ya putranya ini bisa menghabiskan waktu sampai malam untuk bermain petasan tersebut. Dan Joni selalu bilang jangan terlalu malam dan bermainnya juga harus hati-hati. Nah menurut Joni sebetulnya H-1 sebelum hari raya Nyepi di desanya Joni ini biasanya akan diadakan mecaru masal di pura desa. Dan semua warga desa wajib datang untuk sembahyang. Dan seperti biasa juga, Joni dengan istrinya ini sibuk mempersiapkan banten yang akan diaturkan di hari itu. Nah, dari H-3 sebelum hari yang ditentukan, Joni dengan istrinya ini kan sudah sibuk. Dan dari hari itu juga Joni ini tidak bisa mengawasi putranya ini bermain petasan. Ketika itu Joni dengan istrinya ini sempat bertengkar semeton. Istrinya ini meminta kalau memang kamu tidak bisa mengawasi putra kita bermain petasan tersebut, jangan biarkan dia bermain karena saya tidak mau nanti ada apapun yang terjadi. Tapi karena Joni merasa itu tuh petasan sudah sangat aman dan dia juga merasa kenapa sih kamu tuh terlalu banyak peraturan, kenapa sih tidak membebaskan putra kita ini untuk bermain sesukanya dia. Joni pun mengabaikan semua keluhan dan juga nasihat dari istri tercinta. Dan memang semeton waktu itu, karena Joni ini tidak bisa menemani putranya bermain petasan ini, putranya pun hanya bermain sendirian selama berjam-jam di belakang rumah mereka.